Ini keberanian yang sangat-sangat luar biasa. Dari 278 juta umat Indonesia, saya kira baru satu orang Tasikmalaya, Saudara Diki Chandra, yang berani mengangkat masalah yang cukup klasifikasinya tingkat dunia. Fenomena Muhammad Qasim, warga Pakistan, meskipun umurnya jauh lebih muda dari kita, tapi tampaknya dipercaya oleh Allah. Ini fenomena yang sangat-sangat luar biasa. Umur 43 tahun, lahir di Lahore, Pakistan. Dia keturunan suku Quraisy, putra dari Abdul Karim. Saya menggarisbawahi Saudara Muhammad Qasim dapat hidayah mimpi 460 tentang Allah. Dia dapat mimpi tentang Nabi Muhammad kita 250 mimpi. Kira-kira di dunia yang sekarang, yang hampir 3 miliar, ada nggak manusia seperti ini? Jelas-jelas ada kepercayaan Allah kepada umatnya. Saya tadinya tidak begitu yakin. Setelah saya lihat Google, saya lihat berita satu demi satu, dan pembicaraan kawan-kawan, keyakinan saya bertambah. Dan ada kesaksian langsung dari warga Pakistan, Saudara Awain Nasir dan Imran Abbasi terakhir, tentang mimpinya Muhammad Qasim. Ini persoalan percaya atau tidak percaya kepada mimpi Muhammad Qasim tersebut. Kita harus tahu dulu yang punya mimpi itu siapa. Yang bermimpi Muhammad Qasim. Yang punya mimpi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan sejarah manusia pilihan Allah, yaitu hanya di plot tanah Jazirah Arab. Tidak pernah ada perkiraan kita akan jatuh di negara Pakistan. Kenapa orang Quraisy sampai ada di Lahore? Baik dari hadis Bukhari nomor 6499, Abu Dawud nomor 4363, Ibnu Majah nomor 1588, dan juga dari banyak sumber hadis lainnya. Yang resumenya adalah begini: setelah Nabi Muhammad SAW wafat dan mendekati kiamat, tidak ada lagi petunjuk kecuali dalam bentuk mimpi. Semakin mendekati kiamat, mimpi yang orang mukmin itu nyaris tidak bohong. Mimpi seorang mukmin adalah satu bagian dari 40 bagian kenabian. Tidak tersisa lagi kabar kenabian kecuali mimpi yang benar, mimpi yang dilihat dan diperlihatkan oleh seorang hamba. Mimpi sama nyata, melihat itu otoritatif mimpi. Ini yang agak aneh di ilmu pesantren. Jadi melihat jenengan langsung dengan mimpi itu otoritatif mimpi. Karena mimpi ru'yal mukmin dijamin oleh Rasulullah sama dengan 46 juz'un minan nubuwah. Jadi persennya itu besar sekali, 46% dari juz'un minan nubuwah, otoritatifnya. Nah tentu tidur yang benar. Logikanya gini, kata-kata kitab-kitab menjelaskan. Orang kalau melihat langsung itu pasti terpengaruhi oleh cinta atau tidak cinta, senang atau tidak senang, sedang butuh apa enggak. Jadi kalau saya sedang butuh dengan Pak Rektor, itu melihatnya dengan penuh harapan. Jadi kalau saya sakit mau mati, itu senang lihat dokter, karena ini harapan, Rektor nggak ngefek gitu kan gitu. Tapi kalau saya politikus, ngelihat ketua partai itu lebih respect ketimbang melihat dokter. Jadi gara-gara banyak kepentingan ini melihat itu nggak pernah jujur gitu. Nggak pernah jujur. Jadi kebodohan manusia justru karena melihat itu kalau dalam teori kita. Makanya kalau dalam teori pesantren itu kebalik, anna sunyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu hakikatnya tidur, baru setelah mati bangun.
Lah kenapa mimpi itu begitu penting? Karena tadi ketika orang tidur itu off semua, sistem sarafnya, sistem apanya off. Yang ada hanya pengendalian Tuhan. Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Saya berkeyakinan kalau Muhammad Qasim adalah fitnah, selesai urusannya. Tapi kalau Muhammad Qasim dipilih oleh Allah dengan merek yang kita sudah amini, kun fayakun, senjata kita, tidak ada satupun manusia di dunia bisa membendung Muhammad Qasim. Apakah Muhammad Qasim ini Imam Mahdi? Nah, ini. Allah juga berkata kepadaku, Qasim, jika ada yang menyebutmu pendusta, maka katakan kepadanya, datanglah, dan aku pun akan datang juga. Dan kemudian masing-masing kita saling melaknat atas nama Allah. Ingat di sini, dia berjanji atas nama Allah agar diturunkan kepada orang yang berdusta. Dan siapapun yang menggunakan nama Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyesatkan manusia, maka dia akan kekal di neraka selamanya. Ini sumpahnya. Kalau masyarakat sadar bahwa apa yang disampaikan Muhammad Qasim itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah mudah merangkul semua pihak. Nah, sekarang pertanyaan, masalahnya adalah mari kita yakini, pelajari, analisa benar tidak bahwa mimpi Muhammad Qasim itu dari Allah. Alhamdulillah kami sudah menguji. Pertama, Muhammad Qasim mimpinya mimpi yang baik. Kenapa mimpi baik? Sesuai dengan syariat Islam. Tidak ada mimpi yang aneh-aneh. Bahkan menyampaikan satu kabar-kabar yang kaitan dengan kebangkitan umat Islam dan sebagainya. Yang kedua, mimpinya benar. Dari mana kami tahu mimpi benar? Alhamdulillah terjadi apa yang disesuaikan dengan mimpi Muhammad Qasim. Jadi sudah banyak terbukti kebenarannya gitu. Jadi ini pasti dari Allah. Ya. Bahwa kami sebagai orang yang sudah percaya dengan Muhammad Qasim, mempercayai Muhammad Qasim calon Al-Mahdi, sah-sah saja. Karena apa? Isi mimpinya menunjukkan bahwa dia memang calon Al-Mahdi. Ini keberanian yang sangat-sangat luar biasa. Dari 278 juta umat Indonesia, saya kira baru satu orang Tasikmalaya, saudara Diki Chandra, yang berani mengangkat masalah yang cukup klasifikasinya tingkat dunia. Karena dalam banyak mimpi, Muhammad Qasim juga diberi petunjuk. Salah satu ciri kiamat itu adalah engkau anakku. Itu yang bakal pertanyaan inti. Dan ini yang akan menjadi kontroversial, pro kontra umat hari ini. Namun Muhammad Qasim tidak mau dipanggil, disebut sebagai Imam Mahdi, itu jelas. Dan itu kode etiknya seperti itu. Siapa itu Imam Mahdi? Rasulullah SAW suatu hari dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW suatu saat menyingkap tirai, kemudian kepalanya dililit dengan perban yang sakit, dan akhirnya menyebabkan beliau pun akhirnya meninggal, wafat. Lalu beliau bersabda saat itu, ya Allah, aku sampaikan 3 kali, sesungguhnya tidak tersisa lagi kabar-kabar kenabian kecuali mimpi yang benar, yakni mimpi-mimpi yang dilihat seorang muslim atau diperlihatkan kepada hamba-hambanya. Persoalan-persoalan besar. Apa itu? Al-Malhamah Al-Kubro, pertempuran yang hebat, perang dunia yang akan terjadi. Jadi akan terjadi memang perang dunia ini. Itulah saat-saat datangnya Imam Mahdi. Sekarang gejalanya tidak ada. Wala talbisul haqq bil batili wa ta'tumul haqq wa antum ta'lamun.
Jangan kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil. Dan jangan kamu sembunyikan kebenaran itu. Mudah-mudahan presiden kita, ulama kita, habaib kita, singkirkan kepentingan pribadi dulu, lihat langkah ke depan. Insya Allah mereka mau melihat, membaca, mendengarkan apa itu mimpi-mimpi Muhammad Qasim. Mulai hari ini kita harus berani mensosialisasikan door to door, HP by HP, ada kabar gembira tentang ini.